Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN di seluruh Indonesia. Kembali lagi di podcast Lensa JKN. Hari ini topik kita terkait Perpol 2 tahun 2023, implementasi peserta aktif dalam pengurusan SIM. JKN masih bersama saya Dwi Gita Prasetyo. Hari ini terkait topik tersebut, kita akan kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Oke Sobat JKN, kini telah hadir bintang tamu yang telah kita tunggu-tunggu, Kepala Bagian Kepesertaan dari KCK Banjahe, Ibu Pipit Linda Leni Marleni. Selamat sore Ibu Pipit, selamat datang di Lensa JKN. Selamat sore Mas Dwi. Seperti kata pepatah Bu Pipit, tak kenal maka tak sayang, maka dipersilahkan Bu Pipit untuk memperkenalkan diri kepada Sobat JKN. Oke Mas Dwi, hai selamat sore Sobat JKN. Salam kenal dengan saya Pipit Linda Leni Marleni selaku Kepala Bagian Kepesertaan dari BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe. Kalau kita berbicara tentang Perpol 2 tahun 2023 ini, Perpol ini kan Bu, peraturan polisi ya Bu? Ya benar. Iya, jadi kalau peraturan polisi mungkin Ibu bisa jelaskan kira-kira apa sih isi Perpol ini? Oke, siap. Ya, jadi untuk diketahui ya Sobat JKN bahwasanya Perpol itu adalah peraturan polisi ya, nomor 2 tentang persyaratan dan penandaan SIM ya teman-teman. Jadi sebelumnya Perpol 2 ini merupakan perubahan dari Perpol 5 tahun 2021, di mana dalam persyaratan kita untuk pengurusan SIM itu diwajibkan melampirkan kepesertaan JKN aktif. Begitu Mas Dwi. Oh, berarti Bu Pipit ini udah sering lah ya untuk membahas tentang perpol-perpol polisi ini ya. Hal-hal krusial apa Bu yang biasanya diuji cobakan di Perpol 2 ini tahun 2023? Iya, mungkin yang perlu kita siapkan ya atau antisipasi yaitu pertama itu adalah pemberian informasi teman-teman kepada masyarakat ya khususnya supaya saat melakukan pengurusan SIM itu masyarakat sudah tidak terkejut lagi gitu karena memang sebenarnya ini bukan hal yang baru loh teman-teman. Sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan itu di tahun 2021, kemudian ini kita coba lagi di 2022 gitu. Nah, selain tadi memberikan informasi juga kami melakukan koordinasi dari BPJS Kesehatan dengan kepolisian setempat untuk melakukan pendampingan gitu ya. Jadi supaya bersama antara BPJS Kesehatan dengan pihak kepolisian untuk mengedukasi dan menginformasikan serta memastikan prasyarat ini menjadi hal yang wajib dan dilampirkan. Begitu Mas Dwi. Oh, berarti udah mulai disosialisasikan ya Bu? Sudah. Iya. Itu mulai pelaksanaan Perpol 2 ini mulai dari kapan Bu? Ya, jadi Sobat Podcast kalau mungkin ya kalau yang sudah pernah dengar ya itu kita udah uji cobanya itu di 7 Polda ya, di mana itu dimulai di 1 Juli sampai dengan 30 September. Nah, kemudian sekarang secara nasional seluruh kepolisian itu melaksanakan uji coba ini per 1 November tahun 2024. Begitu Mas Dwi. Oh, sudah terjadi di 7 Polda. 7 Polda salah satunya di Sumatera Utara berarti Bu? Iya, salah satunya itu ya di Aceh. Gitu di Aceh. Ya. Oh, di Aceh udah berjalan sejak kapan? Dari kita duluan atau mereka duluan itu? Iya, jadi kalau yang mulai duluan itu khusus di daerah Sumatera Utara itu di Polda Aceh ya teman-teman, itu ada 23 kantor kepolisian gitu. Nah sekarang per 1 November seluruhnya serentak melaksanakan hal ini. Berarti per 1 November itu udah di 7 Polda Bu gitu? Sudah seluruhnya. Oh udah seluruh Iya. Indonesia berarti ya? Iya. Oh berarti udah seluruh Indonesia. Sobat JKN sudah mulai di seluruh Indonesia untuk pembuatan SIM itu tanda kepesertaan aktif JKN. Apa saja Bu yang dibuatkan menjadi tanda bukti kepesertaan aktif yang untuk mengurus SIM ini Bu? Ya, jadi untuk teman-teman ketahui, untuk prasyarat itu kan wajib melampirkan kepesertaan JKN-nya ya teman-teman. Jadi kita tidak usah takut misalnya berarti ini harus ada kartu gitu ya, karena memang BPJS Kesehatan sudah tidak ada lagi mencetak kartu. Jadi untuk bukti kepesertaannya ini teman-teman bisa menunjukkan melalui aplikasi mobile JKN begitu ya, itu kan ada KIS digital, nanti bisa ditunjukkan, kemudian melalui virtual account
itu bagi misalnya yang baru mendaftar gitu ya, itu juga bisa dilampirkan. Kemudian melalui cek Pandawa ya, melalui WA juga bisa. Nah, bagi yang sudah terdaftar tapi menunggak, itu juga tetap harus menunjukkan kepesertaan aktifnya, yaitu melalui sudah terdaftarnya di program rehab. Mungkin itu Mas Dwi. Oh, berarti banyak juga fungsi dari mobil JKN itu, Bu ya. Kita kan nggak perlu istilahnya repot-repot datang ke kantor polisi, niat awalnya itu mau mengurus SIM, tetapi lupa nih bawa kartu, karena kan memang udah menjadi persyaratannya sekarang tuh, Bu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi mobil JKN aja untuk menunjukkan bahwasannya kita kepesertaan aktif gitu, Bu. Benar Mas Dwi. Berarti Bu, bisa nggak Bu dijelaskan secara singkat alur layanan pembuatan SIM dengan Perpol 2 ini gimana, Bu? Oh, boleh, bisa Mas Dwi. Jadi seperti biasa ya, Sobat Pokes, Sobat JKN, jadi kalau misalnya kita mau ngurus persyaratan SIM itu, kita dilengkapilah dengan tanda bukti kepesertaan JKN tadi ya, selain prasyarat mutlak yang untuk pengurusan SIM seperti KTP dan lain-lainnya ya, surat kesehatan maupun surat psikologinya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menunjukkan atau melampirkannya berupa identitas fisiknya kartu JKN atau juga kartu KIS digital dari mobil JKN, atau tadi seperti yang dari cek Pandawa juga boleh, atau jika kita kartunya tidak aktif menunggak, itu kita bisa menunjukkan dari program rehab, keikutsertaan program rehab gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang belum terdaftar nih, itu jangan takut gitu ya, jangan panik gitu, karena memang sifatnya ini kan kita masih melakukan edukasi ya teman-teman. Jadi begitu misalnya kita tidak terinformasi, tiba-tiba kemudian datang ke Polres dalam rangka mengurus SIM, perpanjang SIM ataupun SIM baru, ya di situ sudah ada petugas kita gitu Mas Dwi. Jadi kita bisa lakukan pendaftaran di petugas BPJS yang hadir di kepolisian, nanti akan diterbitkan virtual account-nya. Nah, itu juga sudah bisa menjadi dasar lampiran untuk pengurusan SIM gitu Mas Dwi. Sobat JKN, buat Sobat JKN yang ketinggalan informasi untuk sosialisasi terkait Perpol ini sudah tidak takut, karena sudah dijelaskan oleh Ibu Pipit tadi. Semuanya bisa diakses melalui bahkan udah ada petugas lagi di kepolisian untuk menginformasikan bahwasannya Perpol 2 ini sudah mulai dijalankan gitu. Bu, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, Bu. Untuk memperluas informasi terbaru terkait persyaratan JKN aktif kepada masyarakat dalam pengurusan SIM ini, Bu, apakah BPJS Kesehatan sudah menyediakan media informasi kepada masyarakat, Bu? Ya, baik Mas Dwi. Iya, untuk kita ketahui bersama Sobat JKN, untuk media itu kita sudah fasilitasi ya teman-teman. Jadi sejak 1 November itu kita sudah melakukan informasi, terutama itu di kantor kepolisian berupa banner, kemudian spanduk, dan ya ini nih salah satunya juga kita melakukan sosialisasi dan informasi melalui podcast ini. Gitu. Sekarang sudah sangat mudah ya teman-teman dapat informasi dari mobile JKN. Bahkan sudah ada petugas BPJS Kesehatan di kantor polisi, sudah akan dibuatkan banner terbaru terkait Perpol. Sudah ada loh Mas Dwi, bukan sudah dibuatkan. Oh, sudah ada Bu. Berarti sudah berlaku ya Bu. Iya, karena kan banyak nih sobat-sobat JKN yang mungkin belum melihat banner tersebut Bu gitu. Iya, oke. Pada tahap di awal minggu pertama Bu, terkait Perpol 2 ini, apa respon masyarakat terutama yang sudah untuk mengurus SIM gitu, Bu? Oh iya, kalau untuk respon masyarakat sih cukup baik ya Sobat JKN. Jadi mereka juga paham bahwasanya persyaratan di SIM ini menjadi penambahan satu persyaratan ini untuk menjamin kesehatan mereka ya, terutama di jalan, karena memang di jalan ini sangat beresiko. Jadi sampai dengan saat ini sih fun-fun aja sih Mas Dwi. Oh, tidak ada masalah yang gimana-gimana Bu ya. Berarti untuk Perpol 2 tersebut ini kalau kita bilang yang nggak begitu menyusahkan ya Bu. Berarti makin ya untuk segi positifnya terlalu banyak Bu gitu. Benar, karena kan iya. bahkan untuk pengurusan SIM aja udah harus di cover dengan kesehatan gitu Bu.